Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Gereja Toraja Jemaat Bogor menyapa Bapak Ibu melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 13 Oktober 2023. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan di hari ini, kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas hari baru, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi ini. Terima kasih kami telah beristirahat dalam tidur yang cukup, yang berguna untuk kesehatan kami. Ya Bapa, hari ini kami akan menjalani aktivitas kami. Namun, kami rindu semua kegiatan kami dilandasi kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, jamah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk memampukan kami, untuk memahami dan mengerti kehendak firman-Mu. Terlebih kami ya Tuhan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kami sudah sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini yaitu terambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi Dia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Tema renungan kita hari ini yaitu lulu seperti lilin. Lolok butung panti. Banyak orang menyukai gunung. Sekarang ini banyak gunung yang dijadikan destinasi wisata. Gunung dieksplorasi sedemikian rupa menjadi tempat kunjungan yang difavoritkan para pelancong. Biasanya gunung memang menyajikan pemandangan indah. Selain keindahan, gunung juga dijadikan simbol keperkasaan. Sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit seolah-olah sedang mempertontonkan keperkasaannya. Pada zaman dahulu, ketika perang antar suku masih sering terjadi, sebuah kampung biasanya menjadikan gunung sebagai benteng pertahanan terakhir. Gunung menjadi simbol perlindungan. Pemazmur sedang bercerita tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan adalah Raja, begitu keyakinannya. Raja yang membuat seluruh bumi bersukacita. Segala kegentaran yang ada di alam semesta ini takluk di bawah kuasa Tuhan.
Di hadapan Tuhan, gunung pun luluh seperti lilin. Gunung sebagai simbol keperkasaan dan kekuatan dapat dengan mudah meleleh di hadapan Tuhan. Pesan dari pemazmur jelas bahwa sehebat apapun kekuatan yang ada dalam dunia ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kekuatan dari Tuhan. Tak akan ada kuasa yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Karena itu, para penyembah berhala akan dipermalukan. Tetapi orang benar akan diberikan sukacita. Pada masa sekarang, mungkin tidak ada lagi orang yang mengandalkan gunung. Gunung-gunung yang ada sudah lebih cocok dijadikan tempat berwisata, mencari kesenangan. Tetapi gunung dapat menjadi analogi bagi semua hal yang diandalkan manusia. Gunung bisa berupa harta, jabatan, hobi, pekerjaan, prestasi, dan lain-lain. Sehebat apapun gunung itu, ternyata tidak dapat diandalkan. Seketika dapat meleleh seperti lilin. Hanya Allah, Sang Penguasa alam semesta, yang patut diandalkan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menuntun dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Firman-Mu jugalah yang selalu mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani setiap pergumulan kami. Ya Bapa dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, tak henti-hentinya berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Bapa dalam surga, banyak yang ingin kami sampaikan melalui doa kami pagi ini. Namun, biarlah semua itu jadi atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap damai, aman, dan tentram. Para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air, kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan berkati, beri kesehatan yang baik, dan biarlah di masa tua mereka selalu bersuka cita. Dan kami mohon juga Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat. Usia mereka boleh tua, namun kami selalu berharap iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami juga. Tuhan peliharakan senantiasa, terus bimbing dan sertai kami dalam segala usaha, pekerjaan, dan ajarlah ya Tuhan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan fisik, berkati dalam bangku studi mereka, tambahkan hikmat dan kepintaran, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka bisa tercapai sesuai dengan rencana Tuhan. Ajarkanlah anak kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik di waktu yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan, berkati obat-obat yang mereka makan, berkati tangan-tangan yang merawat, agar daripadanya mereka akan memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini, agar apa yang akan kami kerjakan hari ini semua boleh berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami dan dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.